Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke project pengembangan dari aplikasi. Nah, kemarin kita ada belajar tentang, ntar ya, kita coba dicek dulu pembelajaran kita kemarin itu. Ntar, kita ada masuk di project yang pertama tentang penjualan ya, jualan, tapi yang diambil adalah barang atau produk laku dan tidak laku ya. Nah, itu dia untuk yang pertama. Sedangkan untuk project kita yang kedua itu tentang siswa ya, penerimaan siswa baru, siswa yang diterima atau tidak ya, diterima atau tidak. Oke, itu dia. Nah, kita coba yang ini sama-sama belajar dulu ya. Apa maksudnya, Pak? Nah, di sini kita coba cari jurnal dulu tentang jurnal yang barang laku. Nanti masalah yang penerimaan siswa kamu cari sendiri ya. Oke. Di sini kita buat misalnya barang laris atau laku, tidak laku, jurnal gitu misalnya ya. Nah, ketika di jurnal di sini kan banyak jurnalnya. Jadi kita bisa pilih salah satu. Di sini saya pakai yang tertinggi. Kita pilih, nanti keluar jurnalnya, kita download. Misalnya ini jurnal saya ya, saya buat nama jurnal Wirhan gitu ya, tentang laris atau tidak laris ya, laris produk gitu ya. Ini saya simpan di dokumen juga, dokumen. Nah, sudah dapat datanya, ini saya buka dulu. Nah, ini kita buka, sudah saya buka. Kemudian ini tentang implementasi data mining meningkatkan penjualan terlaris maupun tidak. Oke, kita cek dulu di sini datanya untuk kriteria-kriteria barang laris. Kita coba cek, dia ada ini dia, data trendingnya ada berapa jenis, 1 2 3 4 5. Oke, alhamdulillahnya di jurnal saya ini kita punya laris dan tidak laris gitu ya. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya saya ngambil jurnal tapi nggak ada klasifikasi laris tidak laris? Kamu bisa buat sendiri ya, berarti kamu tambahkan atribut tambahan, kamu buat aja sendiri gitu, ngasal atau data dummy lah bilangnya ya. Kamu buat aja misalnya produk satu laris, produk 2 tidak laris gitu. Itu bisa dibuat sendiri ya. Jika kamu temukan jurnal yang nggak ada klasifikasi laris ataupun tidak laris. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil Excelnya, Excelnya, kemudian kita coba buat ya. Nah, dari jurnal ini saya sudah buat ya, nama, ini ada nomor, nama, kapasitas, daya, harga, dan klasifikasi. Jadi, untuk baris pertama ini saya buat gitu. Jangan pindah ke kolom yang lain ya, saya hanya berada di kolom A. Kolom A itu isinya langsung nih, nomor, nama produk, kapasitas, daya, harga, klasifikasi. Nah, itu ya. Kemudian untuk isinya juga sama. Ini saya sesuaikan aja sama data yang ada. Ini sampel aja ya. Sampelnya saya buat, datanya ada 6 ya. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Boleh nggak Pak nggak berurut? Boleh. Makanya ini saya buat kan nomor 6, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak berurut? Jadi ini sampelnya saya ambil 7. Kalau kamu nanti ambil datanya sesuai ada di jurnalnya sampai 32 ya. Dan kamu nggak boleh lagi pakai jurnal saya, cari jurnal yang lain. Jadi satu orang itu harus berbeda jurnalnya. Kalau seandainya nggak ada klasifikasi laris nggak larisnya, kamu buat sendiri. Oke, ini ada datanya, data testingnya. Kemudian ini kita masuk ke dalam Google Colab. Nah, ini Google Colab-nya. Masuk ke Google Colab. Kalau sudah ke Google Colab, ya kamu import pandas, numpy, directory, sampling data testing. Karena tadi filenya namanya testing, ini ya testing. Jadi saya ngambil file CSV ya. Jangan lupa ekstensinya itu .csv. Oke, kamu tes. Jangan lupa masukkan ke sampel data sini, data testingnya, baru bisa di testing. Keluarlah seperti ini. Kalau sudah keluar seperti ini, kemudian PR-nya kamu harus bisa menampilkan ke bentuk diagram seperti diagram yang kita kemarin. Nah, ini kamu buat gini ya. Berarti nanti di sini laris sekian, tidak laris sekian. Nah, itu dia. Oke. Jadi itu aja tugasnya. Nah, saya ulangi kembali. Pertama, cari jurnal. Berarti kamu cari jurnalnya dulu. Ya, cari jurnal. Jurnal harus berbeda ya.
Yang kemudian kedua, setelah cari jurnal, kamu cari data kriterianya ya. Kemudian masukkan seluruh data ke file CSV yang ada di Excel-nya ya. Setelah itu, nah kalau seandainya nggak ada data laris atau tidak larisnya, kamu buat sendiri ya. Kemudian setelah dimasukkan file CSV-nya, kamu muat ke dalam Google Colab ya. Sorry, Google Colab ya. Kemudian tampilkan hasil dari visualnya berbentuk diagram lah ya. Nah itu dia. Oke, hal ini juga berlaku di sini di siswa. Ini dibuat juga. Oke, di siswa juga sama, cari jurnal kriterianya, masukkan aplikasi dan berbentuk diagram untuk yang siswa diterima atau tidak. Kalau seandainya nggak ada di jurnalnya tentang siswa diterima atau tidak, kamu buat sendiri aja. Misalnya si A diterima, si B tidak, begitu seterusnya. Oke, itu dia tugasnya untuk yang dua ini. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung konsultasi di saya. Terima kasih. Assalamualaikum.